Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka suratul Baqarah, langsung menerangkan kepada kita semuanya tingginya Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, walaupun dia terdiri dari huruf-huruf muqatta. Pertama kali Allah sudah membuka dengan kalimat Alif Lam Mim. Hanya Allah sendiri yang tahu apa maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Abbas pada saat menerangkan kalimat Alif Lam Mim, kata beliau, salah satu di antara nama-nama Allah yang agung Ismullahil Azam itu Alif Lam Mim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, kalau kalian berdoa, kata Rasulullah, minta Ismullahil Azam. Siapa saja yang berdoa dengan Ismullahil Azam, apa saja doa yang dia minta, segala yang diharapkan akan diberi sama Allah. Abdullah bin Abbas mengatakan, salah satu di antara Ismullahil Azam, apa kata beliau? Alif Lam Mim Ismullahil Azam. Di dalam Asma binti Yazid, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil Azam fi hatainil ayatin. Rasulullah mengatakan salah satu di antara nama-nama Allah yang agung ada pada dua ayat. Yang pertama, Rasulullah mengatakan ayat 163 dari suratul Baqarah, dari kalimat Alif Lam Mim. Apa ayatnya? Beliau Rasulullah mengatakan, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu yang pertama. Rasulullah mengatakan Allah menyembunyikan Ismullahil Azam dalam mana hanya orang-orang tertentu yang diberi. Semua para nabi itu diberi Ismullahil Azam. Apa? Doa yang agung, nama yang besar. Siapa saja yang berdoa dengan Ismullahil Azam, apa saja yang dia minta akan diberi. Rasulullah mengatakan, kenapa kita suruh cari sendiri, tidak ngerti. Rasulullah sayang sama kita, dibukakan dari huruf Alif Lam itu huruf alwiyah yang memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi. Rasulullah mengatakan salah satu di antara Ismullah ada apa? Yang pertama ayat 163 suratul Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid,
Allah mengingatkan Tuhanmu, kata Allah, adalah Tuhan yang satu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang patut dimintai kecuali Dia. Apa sifatnya? Ar-Rahman. Dia Allah Tuhan yang pengasih dan penyayang kepada hambanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan ayat yang pertama dan kedua dari surat Al-Imran. Alif Lam Mim, sama pembukanya. Kemudian apa ayat yang kedua? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah membuka suratul Baqarah, surat yang kedua setelah suratul Fatihah. Di dalam Al-Quran langsung dibuka dengan kalimat Alif Lam Mim. Silakan para ulama meneliti apa rahasia tanda seorang diangkat oleh Allah jadi wali kalau dibukakan oleh Allah rahasia huruf, yaitu huruf-huruf yang memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi. Kemudian baru pada ayat yang kedua Allah mengatakan walaupun dia terdiri dari nun, walaupun dia terdiri dari huruf qaf, kemudian ada yang dua huruf ha mim yasin, ada yang tiga huruf alif lam mim atau alif lam ra, ada yang empat huruf alif lam mim ra, sampai yang lima huruf kaf ha ya ain sad atau ha mim ain sin qaf. Dia berharokat tapi tidak dibaca hama. Walaupun dia berharokat satu persatu. Kenapa? Ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Semua surat yang dibuka dia langsung Allah menerangkan zalika, yaitu kata Allah merupakan kitab. Jangan dianggap sepele. Walaupun dia huruf, dia Allah memberikan kepada kita Al-Quran sama dengan Allah menjadikan kita. Rasulullah mengatakan perbandingan antara Al-Quran wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan semua ucapan manusia sama dengan Allah menjadikan kita dan kita buat golean. Mana perbandingannya? Jauh langit dengan sumur. Allah menjadikan kita sempurna dengan pergerakannya. Orang buat golean. Bisa apa golean itu? Quran yang diberikan oleh Allah apa? Ruhan, kata Allah, roh langsung dari sisi kami. Makanya pada ayat yang kedua langsung Allah mengingatkan zalika, yaitu kata Allah merupakan kitab. Semua surat yang dibuka langsung Allah mengatakan Yasin wal Quran. Demi perhatikan Al-Quran ini. Jangan dia sekedar huruf lain dengan huruf kita. Lain dengan sekedar huruf wijaya. Apa yang difirmankan oleh Allah itu roh yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Kemudian Allah mengingatkan zalikal kitab, yaitu kata Allah merupakan kitab la raiba fi, yang tidak mengandung keraguan di dalamnya. Sebelum kita ngaji sudah diingatkan ojo ragu. Tidak ada keraguan. Semua itu Al-Quran hak. Dan apa? Allah sudah memberikan jaminan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kata Allah sempurna sudah kalimat Allah apa? Kebenarannya, wa adla dan keadilannya. Jangan ada orang berani mengatakan hukum waris tidak adil. Nekat. Dianggap dia lebih adil dari Allah Ta'ala. Mati, neraka. Makanya pembukaan suratul Baqarah kita akan diterangkan siapa yang menerima Al-Quran, tiga kelompok. Yang pertama orang muttaqin, semua yang diajarkan oleh Allah percaya. Kemudian yang kedua orang kafir terang-terangan tidak percaya. Kemudian yang ketiga nanti munafik. Orang muttaqin cukup 5 ayat selesai. Orang kafir cukup dan orang munafik sampai 15 ayat. Sampai ada surat khusus munafikun. Ini paling berat musuh dalam selimut. Ngakunya percaya tapi tidak percaya. Makanya Allah membuka dengan kalimat apa? Kata Allah pada saat Allah cerita tentang orang munafik, langsung Allah membuka dengan kalimat wa minal, ada kata Allah di atas. Siapa tidak perlu sebutkan namanya. Tiap orang koreksi diri, minta mudah-mudahan selamat, jangan sampai kena penyakit munafik. Minta saja. Allah membuka dengan kalimat wa minan nas, tidak sebutkan namanya. Ada di antara mayyaqulu aman, orang yang mengatakan saya beriman sama Allah. Allah menutup dengan kalimat wa ma'hum bimu'min, bujuk mereka tidak beriman.
Perhatikan, Allah sudah membuka dengan kalimat la raiba, sama sekali tidak mengandung keraguan. Walaupun bertentangan dengan walaupun kenyataan Quran yang betul. Tuh, jangan kita sangka kalau kita sudah percaya jadi tercuci, percaya enggak. Di dalam surat Al-Ankabut Allah mengingatkan ahasibanas, kata Allah, apakah orang-orang menyangka kalau mereka sudah mengatakan kami beriman kepada Allah dan diuji diisi, ya apa tidak sesuai si percaya apa enggak. Allah menurunkan ayat, dia Allah mengeluarkan dari perutnya tawon madu syifa, bukan obat, waras, penyembuh. Keluar dari perutnya syifa, penyembuh, bukan obat. Kalau obat jawab bisa overdosis. Madu waras. Mencret-mencret ngombe madu, kok gak mandek lho. Wis aja madu, obat wae. Percaya di Allah Taala. Diuji dhisik. Kok kita Rasulullah dites kok. Ragu, munafik, tak percaya kafir, percaya muttaqin. Cuma 3 kelompok saja, tinggal kita sampai di mana. Mudah-mudahan kita beriman sama Allah. Orang datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, saudara saya sakit perut, buang-buang air. Apa? Rasulullah mengatakan kepada orang itu, kasih ono madu. Dikasih madu, tambah buang-buang air. Ya apa kok? Tanggung jawab lu Ustaz. Ustaz hati tanggung jawab. Dikasih madu, tak mampet, tambah buang-buang air. Ya apa kok? Itu kenyataan lagi. Percaya ndak? Dia bilang, ya Rasulullah, tambah buang air. Ya apa ini tambah buang air? Tak mundur Rasulullah. Apa? Yakin apa yang diajarkan oleh Allah. Wa tammat kalimatu rabbika. Semua yang diajarkan oleh Allah itu betul. Diuji, percaya pun enggak, mesti dites. Ahasibanat, kata Allah, apakah orang-orang menyangka ayyutraku, mereka akan dibiarkan ayyaqulu amanah. Siapa yang mengatakan saya beriman kepadamu ya Allah di waktu sehat, ya boleh sakit. Dites di percaya enggak. Wahum lain sedang mereka belum diuji. Dikasih madu bukan mampet, tambah mencret. Apa? Ganti imudium apa teh pahit apa macam-macam pokoke. Pokok ojo sing diajari be Allah. Be tawone mangan urus-urus yo. Tawone sing disalahno. Datang sama Rasulullah kedua kali, tambah buang-buang air ya Rasulullah, tak mundur Rasulullah. Sekali mengucapkan sadaqallah, apa yang difirmankan oleh Allah itu paling betul. Rasulullah, begitu orang itu datang yang kedua, apa? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya apa tambah buang-buang air? Kasih ono madu. Tak mundur, lu kenyataan lagi. Apa? Rasulullah mengatakan, alaikum bisyai, gunakan, kata Rasulullah, obat untuk menyembuhkan penyakitmu dua macam, Al-Quran wal asal, Quran dan madu. Alaikum bisyai, gunakan obat untuk menyembuhkan penyakitmu dua macam, Al-Quran wal asal, Quran di madu. Semua penyakit, tapi penyakit asal yakin. Bukan penyakit hati. Siapa yang mengatakan cuma penyakit hati? Semua penyakit. Tambah buang-buang air, tambah mencret-mencret. Pulang dikasih madu, tambah mencret. Ayo kon, percaya pun enggak? Mati. Ketian cairan. Ya opo iki? Rasulullah tidak mundur. Wis percaya mbek Allah Taala kok. Begitu diberi yang kedua, tanpa buang air. Datang yang ketiga, apa dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya apa tanpa buang air? Kasih ono madu. Mundur Rasulullah. Nek gini terus tuh, cocok. Engkau gantian cairan. Opname kon. Rasulullah tidak mundur. Kenapa? Yakin sama Allah. Kasih ono madu.
Kasih baju ke dia, tak buang-buang air apa? Ping 3 lho. Maju, tambah mentret. Apa sing salah? Datang yang keempat, dia bilang, ya Rasulullah, ya apa tambah buang-buang air? Perhatikan. Begitu dia datang yang keempat, dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak berhenti, justru tambah buang-buang air. Tidak mundur Rasulullah. Begitu orang itu datang yang keempat, apa? Rasulullah mengatakan kepada orang itu, sadaqallah, apa yang difirmankan oleh Allah itu betul. Wa kadzaba, yang dusta itu perutnya saudaramu. Ya Allah maju, waras. Begitu dikasih maju yang keempat, waras. Dites di kenyataan itu. Nek kini grup itu. Wah, itu kan dengan cairan mati. Wah, bahaya. Tanggung jawab itu. Allah membuka dengan kalimat Zalikal kitab, ini kitab lalu jangan khawatir, tidak mengandung keraguan. Apa misi Al-Quran? Hujan, perhatikan tujuan Al-Quran diturunkan apa setelah diingatkan, jangan sampai semua isi Al-Quran betul. Kemudian apa tujuannya? Hujan membimbing, mengarahkan. Hujan tutup nyalakno. Rasulullah tidak pernah menyalahkan, membimbing orang walaupun salah. Nek kon salah, apa? Melawan deh. Tapi kalau ditunjukkan, insya Allah baik. Kritik membangun, dah ono kritik membangun, tukang membangun. Cobaan kon kerja soro-soro, ya apa? Elek. Coba kon kerja iso. Orang masak soro-soro, terus takon nang bojone, makane jangan banyak tanya. Sisik coba, ya apa enak ta? Tak enak, tumplek, tukul warung. Masa soro-soro juga. Oh, makanya jangan sok minta saran. Ojo, sing pede, enak. Masih dah enak ilatmu lorong ngono ae sing yakin. Nah iki gaya kadang-kadang. Ndak, cek aku cek rumah santi enak apa ndak? Lah sing lanang iki rada nyanyil. Ya apa? Tak enak. Mangkel ndak kon? Masak odis kesel-kesel masak dua enak. Al-Quran itu Rasulullah tidak pernah ngeritik. Apa kata si biasa? Ma'aban nabiyullah, Rasulullah belum pernah mencela makan sama sekali. Inishtahau, kalau dia suka dimakan, dia suka menang. Tak warakasinen, kanyepen kemanis, enggak. Kelegen karena kon kencing gula. Kasinen, darah tinggi, sehingga yo anyep tinggi. Kau tidak tuku gula, tidak tuku uya, tak murah. Nek ndak kono banyu laut asin. Ndak bojoku darah tinggi. Oh, gara-gara bojomu panganan anyep kabeh. Supaya tahu selera, jangan nyacat. Rasulullah sama sekali tidak pernah mencela. Apa kata si Tiasa? Kalau dia suka dimakan, kalau tidak dimakan berarti Rasulullah tidak doyan. Nek tidak doyan menengok, yang lain suka. Kamu dah suka silakan. Jangan nyacat. Perhatikan Al-Quran. Hudan membimbing, menunjukkan, mengarahkan. Gak pernah nyalakan Rasulullah. Kita paling gampang nyalakan orang. Nah, sudah cocok beda sedikit langsung divonis bid'ah, dolala, finar. Kok dia paling benar? Sama sekali Rasulullah tidak punya 10 tahun kata Anas bin Malik, saya ikut Rasulullah belum pernah dicarakan sama sekali. 10 tahun jenenge arek, namanya anak disuruh kadang-kadang ketemu teman ya dolen arek, dicari sudah semari dolen mari wajar jenenge arek kok ndak tempeling lho nak dikongkon nyeleweng bapak biyen nek dikongkon cepet ono mbae mesti putu dibelo mbek mbak ya apa mbak bapak bapak mulai males bayan kok nak mesti putu dibelo mbek mbak. Hujan membimbing, bukan menyalahkan. Apa? Jangankan kita, Allah mengingatkan kepada Rasulullah, lau kunta fadhal, kalau kamu kasar ya Muhammad, oleh dan kaku, pokoknya tak enak mau. Lam fadhu, orang akan lari, walaupun Rasulullah. Ojo kasar-kasar. Terus apa kata Allah? Yang lunak kepada orang. Ojo kaku-kaku. Kalau kamu kasar dan kamu kaku, pokok nih tak ngene mlebu neraka. Kok dek sing di surga.
Rasulullah ditanya, syafaat itu siapa yang akan kamu berikan syafaat? Rasulullah mengatakan, lihat siapa saja umatku yang pernah berbuat dosa, insya Allah saya akan kasih syafaat. Orang yang berbuat dosa mau dibela sama Rasulullah. Lah kita ini cik gampangnya memvonis orang dimasukkan neraka itu. Muncul orang baru-baru, kalau sudah ada sesuai sama dia, dianggap bid'ah, dolala, final. Lucu enak ingat penurunan rokok. Rasulullah kepingin semua umatnya masuk surga. Orang berbeda pendapat wajar. Jangankan kita, sahabat berbeda pendapat dalam situ tukaran. Rasulullah kirim pasukan untuk menundukkan orang Yahudi. Apa pesan Rasulullah tekstualnya? Rasulullah mengatakan kepada mereka pada saat berangkat, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai kamu salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Teks hadisnya. Jangan salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Balapan sahabat naik kuda. Di tengah jalan, tek, adzan asar. Yang satu mengatakan terjadi dua perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan kita disuruh oleh Rasulullah sholat tepat waktu. Yang satu mengatakan pesan Rasulullah sholat asar sampai di sana. Dua-dua punya dasar. Rasulullah ditanya, amal yang paling utama sholat tepat pada waktunya. Nah ini yang bersatu. Yang satu mengatakan enggak, Rasulullah pesan sampai di sana. Terjadi dua pendapat. Sudah sebagian sholat, yang sudah yang enggak sholat nunggu disuruh sana. Begitu sudah selesai, yang sebagian sholat di Bani Quraidah. Setelah sampai di hadapan Rasulullah, dua-dua dibenarkan. Dalam sini salah. Yang sholat tepat waktu betul, yang sholat di sana podo bener. Tidak pernah nyala. Hudan membimbing. Anak saja kon salah, mangkel deh, apa-apa, mesti ngelawan deh. Siapa orang mau disalahkan itu? Agama itu mengajak. Caranya apa? Allah mengingatkan kepada Rasulullah di dalam Al-Quran bagaimana cara mengajak orang bil hikmah yang bijak. Kemudian apa yang kedua? Wal dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau ada orang mendebat, Allah mengajarkan wajadih dan debat dengan cara yang lebih baik. Solusi itu ada. Rasulullah tidak pernah langsung menjas orang. Bayangkan orang datang sama Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, kecelakaan saya. Poso-poso ini. Ada apa? Siang hari Ramadan ketok bojo, gak kuat. Rupanya kelamaan tenanyar. Awan-awan ketok bojo, gak kuat. Perhatikan bijaksananya Rasulullah. Kecelakaan ya Rasulullah, motor tepos. Kelebihan ini mukjizatnya manusia. Nek kecelakaan tambah gede. Mukjizatnya manusia ini, kalau kecelakaan tambah gede, tambah sehat. Nek motor tepos. Dia bilang, ya Rasulullah, ya apa? Siang hari bulan Ramadan, saya kelihatan istri saya gak kuat sampai berhubungan sama istri. Perhatikan Rasulullah, tak langsung rokok. Wong saiki ya Allah. Selamat ya jadi Nabi, Ustaz ini jadi Nabi. Sakno mati di bawah rokok kabeh. Pokok tidak cocok beda sedikit langsung polisnya bid'ah, dolala, bina telu langsung. Itu yang dibawa kemana-mana hadis itu. Kapan Rasulullah menerangkan hadis itu? Ada masa baru Rasulullah menjelaskan itu. Masa pertama kali untuk menarik yang bijak. Ini orang jujur, dia bilang, ya Rasulullah, kecelakaan saya. Ya sudah. Apa hukumannya? Rasulullah mengatakan, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Lu, saulan kecelakaan, 2 bulan beruntun.
Ya Rasulullah, 1 bulan ini sudah tidak kuat, mesti kecelakaan. Lah kalau 2 bulan berturut-turut, kalau betul mutatabi'in. Waduh, iso kecelakaan beruntun ini. Ya Rasulullah, saya ini 1 bulan ini sudah kuat. Ketok bojo kecelakaan awan-awan, ngenteni bengi cik suwene. Jujur orangnya. Tidak kuat ya Rasulullah. Perhatikan bijaksananya Rasulullah. Tidak gampang-gampang menyalahkan orang. Apa? Dia mengatakan ya Rasulullah, tidak kuat saya. Ya sudah. Kalau tidak kuat, memberikan makan 60 orang miskin. Tak duwe ya Rasulullah. Memang subhanallah. Sing paling akeh anake sing omahe ndak lampune. Mangkane nang desa ndalu dolenan di laung kota, TV, PS jarang gelem. Lah itu dolenan iku tok, lampu mati terus. Nang titik-titik ceplok mati. Lah nang kota terang. Akeh hiburan iki. Wong desa sale sing kota hiburan iki. Rasulullah mengatakan, apa hukumannya? Memberi makan 60 orang miskin. Saya tidak punya ya Rasulullah. Iya Rasulullah. Tidak dimaki, tidak dilok-ngondak. Loh, namanya orang salah. Wajar. Jangankan kita, bapak kita Nabi di surga bisa melakukan. Apalagi kita anak cucunya. Nak surga lu, seiso salah. Apalagi kita anak cucu Adam. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu semua umatku insyaallah dimaafkan sama Allah. Jangan gampang-gampang memasukkan orang ke neraka. Rasulullah mengatakan, kullu ummati ma'afa. Semua umatku insyaallah dimaafkan. Kecuali orang yang berbuat dosa nantang. Apa-apa? Lain. Ini tidak ada harapan tobat. Illal mujahirin. Cari itu orang yang apa boleh aku ingin? Oh, siji. Tapi orang salah, ya Allah keliru, diampuni ya Allah. Semua orang itu mesti ada perasaan menyesal setelah dia berbuat salah. Itu sudah bagus. Apa syarat tobat? Menyesal itu syarat tobat. Setelah itu minta ampun, diampuni ya Allah. Kata Rasulullah, memberi makan 60 orang miskin. Tak punya saya ya Rasulullah. Ya Allah. Menang lunggu deh. Mbok dihukum apa iki yo? Kongkon poso dak kuat. Mangan memberi makan dak ada, duduk dia. Tak lama ada orang kasih kurma kepada Rasulullah sedekah, kira-kira 1 karung. Langsung Rasulullah terima itu. Rasulullah tanya, mana orang yang kecelakaan tadi? Saya ya Rasulullah. Lu ngaku deh, kecelakaan ngaku. Wong saiki wis nutul lari. Wis nabrak lari, iki nabrak jujur aku sing nabrak ya Rasulullah. Tekon di teko ngarep maneh. Jujur. Allah Ta'ala senang yang jujur itu. Mana orang yang kecelakaan? Saya ya Rasulullah. Sini ya. Perhatikan. Tidak ada orang bijak seperti Rasulullah. Kuda agama itu membimbing cucu nyalahmu. Tidak ada kritik membangun kuda ono. Siapa orang mau dikritik? Rasulullah tidak pernah nyalahno kok. Lo ini salah. Tetap. Oh salah. Mengkali. Poso-poso jangan dilok bojo. Gitu. Iso. Tidak jadi salah Nabi Rasulullah. Wajar. Rasulullah mengatakan kepada orang itu, ini kurma, berikan 60 orang miskin yang ada di kampungmu. Siapa saja orang miskin yang ada di kampungmu, kasih ono kurma ini. Dia tanya, ya Rasulullah, apa diberikan kepada orang yang lebih miskin dari saya? Saya kampung paling melarat aku. Rasulullah ketawa. Oh no, mana? Memang mau melarat ini macam-macam. Di kampung paling melarat ini saya ya Rasulullah, perhatikan. Salah, jadi marahin. Senyum Rasulullah. Hujan membimbing. Siapa orang tidak simpatik sama Rasulullah? Siapa orang yang salah? Begini tanggapan Rasulullah. Kita orang Islam mesti dilepok non rokok. Siapa orang simpatik sama kita? Tidak ada. Ini salah.
ngaku aku kecelakaan, tapi caranya enak, bijak, senang. Nah iki agama kenceng-kencengan, ini dari kayak salam, opo ahli bid'ah dari ini. Koyo diindak. Lah kon ono zaman Rasulullah dan kon bid'ah. Bid'ah itu lah barangannya. Kita ini ada zaman Rasulullah, tapi aku ndak. Sing kakek ngomong, sing kakek ngono wong. Jangan suka menyalahkan orang, memvonis orang seenaknya sendiri. Udan, perhatikan Rasulullah. Salah orang ini. Senyum Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, apa diberikan kepada orang lebih miskin dari saya? No kampungku paling melarat aku. Lah ini aku dum-dum ketawa tetangga lu, wong melarat. Bancaan. Ajaib. Ya sudah Rasulullah senyum. Apa kata Rasulullah? Makanan kamu dan keluargamu. Ini kurma. Silakan kamu makan kamu dan sisanya kasih no orang-orang miskin. Wis melanggar si oleh kurma. Yo, pokok. Ada orang seperti Rasulullah. Hudan. Perhatikan. Metode siapa orang yang tidak simpati dengan Rasulullah? Seorang baji masuk masjid kencing cur. Sahabat berdiri tapi tembeling, ojo ditembeling. Ini orang kumpul unta. Unta itu tidak ngerti itu, ojo di sembarang tempat. Sampai selesai kata Rasulullah biarkan. Wis mari tuntas didekati. Dengan ramah Rasulullah mengatakan, ini Baitullah masjid, tidak boleh kencing di sini. Dialah Rasulullah senyum. Terima kasih ya Muhammad. Rasulullah nyuruh sahabat siraman. Ambune engkau kena angin. Nek nangkon ya rezekimu. Nek arah angin nangkon, mata angin ya rezekimu. Hujan, perhatikan ayat ini. Apa yang menyebabkan orang tidak simpati sama kita? Metode dakwah kita yang salah. Banyak nyalakan. Rasulullah tidak tahu, membimbing. Namanya agama itu mengajak. Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika." Kamu ajak orang menuju jalan Allah, tapi caranya yang bijaksana, yang Muhammad. Loh, dengan cara begitu, siapa orang tidak cinta sama Rasulullah? Ngeroso, aku dikongkon poso, tidak sengaja kecelakaan. Oleh kurma. Udah Allah mengingatkan apa? Memberikan petunjuk. Tapi lil mudih, siapa saja orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu kata Allah orang yang mendapatkan petunjuk. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.